Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati di masa pandemi seperti sekarang, kita sama-sama mengalami kesulitan ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan juga secara global pasti juga kemudian mempengaruhi ya finansial keuangan kita masing-masing. Nah, ada nih yang suka berinvestasi atau yang sudah melakukan investasi kemudian bingung apakah kemudian kita harus mengalokasikan investasi yang sekarang ke sektor yang lain atau justru kemudian kita memperbanyak portofolio di sektor tersebut. Nah, ada juga kemudian nih trennya sekarang yang menggunakan pinjaman online untuk kemudian mereka berinvestasi nih seperti misalnya di trading, pasar saham. Padahal ini ada bahaya juga yang akan mengintai mereka di sana. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita di segmen kita kali ini di hari ini tentang bijak berinvestasi agar bisa bertahan di masa pandemi. Tapi sebelum saya masuk ke tema tersebut, kita akan membahas seputar fun fact nih, bagaimana sih cara kita kemudian mengubah gaya hidup yang konsumtif. Yang pertama adalah susun anggaran rutin. Nah, seperti yang sudah banyak kita bahas di Bincang Sehati ya, bagaimana kemudian kita bisa mengatur anggaran kita secara rutin. Karena dengan kita menghitung setiap pengeluaran, bahkan sampai rupiah terkecil ya, kita bisa mengetahui berapa sih kemudian besaran pengeluaran kita setiap bulan. Nah, ketika kita sudah rutin melakukan hal tersebut, kemudian kita bisa memprediksi nih pengeluaran bulanan kita. Biasanya kita melakukan estimasi sekitar 10 sampai dengan 15% setiap bulannya. Sehingga ketika bulan depan ada pengeluaran yang lebih banyak, kita sudah tidak bingung lagi. Kemudian yang kedua adalah buat skala prioritas. Nah, penting juga untuk kita kemudian membuat skala prioritas. Apa sih yang lebih diperlukan untuk diri kita, apa sih kemudian yang paling diperlukan untuk kebutuhan keluarga kita. Jangan-jangan ternyata yang kita beli selama ini tidak dibutuhkan nih pemirsa. Nah, kita harus bikin ya skala prioritas terlebih dahulu. Kebutuhannya apa, misalnya dananya mau digunakan apa, untuk pendidikan terlebih dahulu, maka pendidikan yang didahulukan. Atau misalnya untuk kebutuhan yang lain seperti misalnya cicilan kendaraan atau cicilan rumah. Nah, ini juga harus diprioritaskan. Mana yang mau lebih dulu diambil? Mau melunasi rumah dulu atau kemudian mengambil kendaraan dulu. Nah, harus dibikin skalanya ya. Yang berikutnya adalah jangan mudah tertarik diskon. Diskon sekarang tidak hanya datang di mall loh pemirsa, tapi diskon juga sekarang ada di dekat kita. Bahkan dari gawai ataupun gadget yang kita punya. Bisa tiba-tiba kemudian pihak e-commerce mengirimkan notifikasi bahwa sedang ada sales atau flash sales atau apapun itu modelnya begitu ya. Setiap bulannya terkadang ada yang seperti itu. Dan jika kita tidak bisa menahan diri, kemudian kita akan tergoda dan kemudian kita akan menjadi lebih konsumtif. Karena kemudian diskon tidak hanya ada di kita, di mall, tapi juga ada di dekat kita sekarang. Nah, yang berikut adalah ubah kebiasaan yang mahal. Buat Anda nih pemirsa, terutama para bapak yang punya kebiasaan yang mahal, seperti misalnya bermain golf atau hobi-hobi yang lain yang mungkin mengeluarkan banyak uang, pengeluaran yang banyak, sebisa mungkin di masa pandemi ini untuk ditekan terlebih dahulu. Biasakan untuk kemudian kita memiliki hobi-hobi yang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu menguras, kecuali memang kondisi finansial kita sudah baik. Kemudian yang berikutnya adalah bawa uang secukupnya. Nah, biasanya kalau kita ingin berjalan-jalan ataupun berwisata ataupun beraktivitas, kita membawa uang yang cukup banyak. Tapi sekarang ketika adanya kredit ataupun debit gitu ya, nah kita bisa membawa uang cash tidak terlalu banyak. Tapi sekali lagi tadi harus tentukan prioritas, jangan sampai sekalipun kita memiliki debit ataupun kredit card, ketika kita tidak punya prioritas, justru kita juga akan banyak berbelanja nantinya. Atau budaya konsumtif, gaya hidup boros akan tetap melekat pada diri kita. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu poin-poin yang tadi saya sampaikan dengan pakar. Kita harus jeda dulu pemirsa untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah menyebutkan satu persatu fun fact seputar bagaimana cara kita bijak, kemudian cara kita mengurangi ya gaya hidup konsumtif. Karena ketika kita memiliki gaya hidup tersebut bisa jadi kondisi finansial kita juga terganggu, apalagi di saat pandemi. Ternyata gaya hidup seperti ini bisa diubah loh, dan kita akan membahasnya bersama psikolog yang sudah bergabung bersama saya. Ada Mbak Vinandita Utari, psikolog, seorang psikologi dari Primadita Consulting. Selamat pagi Mbak Vinandita, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Mas Imam. Oke, Mbak Vinandita, kita akan bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas satu persatu bagaimana merubah gitu ya gaya hidup konsumtif yang banyak sekarang digandrungi masyarakat Indonesia. Dikenal malah kita sebagai masyarakat yang konsumtif ya gitu. Nah, yang pertama ini susun anggaran rutin. Nah, ini kan kebiasaan yang jarang sekali ya dilakukan oleh kita, bahkan tidak semua orang melakukan hal tersebut. Sulit untuk kita menghitung satu persatu, mencatat satu persatu begitu pengeluaran rutin kita setiap hari. Nah, sebetulnya benar nggak sih dengan kita menyusun anggaran rutin ini bisa mengubah gaya hidup konsumtif kita? Iya, betul. Jadi kalau dari sudut pandang psikologis gitu ya, saya bicaranya dari perilaku-perilaku ya. Jadi perilaku-perilaku apa yang tampak ketika kita menyusun anggaran. Tadi pertanyaan begitu ya Mas ya, Ya, bagaimana kaitannya menyusun anggaran dengan gaya hidup konsumtif. Jadi sebetulnya kita itu harus punya kedisiplinan yang cukup tinggi saat kita memang mengatur pos-pos pengeluaran gitu ya. Jadi dari berapa yang masuk, kemudian kita bagi-bagi lagi ke pos-pos kebutuhan dan berapa yang harus kita simpan gitu. Jadi di situ yang pertama perilaku yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kemudian juga rasa tanggung jawab yang cukup tinggi. Kenapa ini penting? Karena ketika kita cuma bisa bikin planning gitu ya, bikin rencana-rencana, tapi kita tidak disiplin gitu ya, begitu terima uang, kemudian waduh karena saking senangnya gitu, akhirnya lupa tuh buyar dengan apa-apa yang udah kita rencanakan. Nah, berarti kan itu tidak ada kedisiplinan. Jadi memang perlu kedisiplinan yang cukup tinggi, kemudian juga rasa tanggung jawab dalam menggunakannya gitu. Jangan juga misalnya ketika kita sedang ada, kemudian kita merasa bahwa oh ya saya bisa beli apa yang saya mau, kemudian ketika lagi nggak ada, terus benar-benar akhirnya dia kebingungan sendiri. Jadi benar si dua faktor itu tadi yang jadi penentunya, yang untuk mengubah gaya hidup si konsumtif itu tadi. Oke, disiplin tadi jadi kunci ya untuk kita kemudian bisa mengatur pengeluaran kita sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata kebutuhan prioritas kita tidak terpenuhi gitu ya karena kita tidak disiplin. Nah, ini juga berkaitan nih dengan poin kedua adalah membuat skala prioritas. Bagaimana kemudian kita membuat skala prioritas terhadap tadi kebiasaan atau budaya konsumtif masyarakat kita. Ada nggak sih hubungannya? Iya, betul. Jadi ada penelitian dari North Carolina University kaitan antara gaya hidup gitu ya dalam pengaturan skala prioritas dengan tingkat stres seseorang. Nah, kaitannya secara psikologis adalah ketika seseorang itu dia tidak bisa mengalokasikan dananya dengan prioritas-prioritas yang ada, misalkan dari yang dibutuhkan harus segera dan dibutuhkan paling ya kan ada derajat-derajat prioritasnya sampai yang memang dibutuhkan dan harus segera dilaksanakan. Itu kan ada derajat prioritasnya. Nah, ketika dia tidak bisa mengatur hal tersebut, maka kaitannya ke dampak psikologisnya adalah tingkat stresnya yang cukup tinggi karena dia tidak bisa menahan dirinya. Kaitannya balik lagi ke perilaku. Dia tidak bisa menahan diri ketika ada tawaran-tawaran datang, promo diskon seperti itu. Nah, skala prioritasnya bingung nih tadi ya. Jadi mau yang beli yang mana dulu nih? Akhirnya dalam pandangan orang tersebut dia merasa bahwa saya jadi butuh semuanya gitu ya. Sementara di daya belinya mungkin saat itu dia lagi ada uang secara daya beli ya. Tapi di kemudian hari ketika hal tersebut dia terus ada dalam dirinya, dia tidak merubah dirinya tersebut, maka ketika suatu saat dia sudah tidak punya uang atau tidak memiliki daya beli lagi, itu akan tingkat stresnya akan sangat tinggi. Jadi antara kaitan dengan realita yang ada nggak sesuai gitu. Jadi itulah yang kaitannya
mengapa seseorang itu harus bisa menahan dirinya, harus bisa disiplin dan tanggung jawab dalam hal kaitan keuangan, karena balik lagi secara dampak psikologis kalau dia tidak bisa mengelola itu, maka tingkat stresnya pada dirinya itu akan cukup tinggi gitu. Oke, jadi efeknya bisa sampai kemudian ke masalah mental ya gitu. Oke, Iya, nah ini penting betul, sekali loh mental health. pemirsa untuk diperhatikan hal seperti ini karena kita tidak menentukan skala prioritas. Terus tadi yang pertama juga tidak menyusun anggaran-anggaran yang kita perlukan. Bisa jadi ketika kita terjebak gitu dalam kondisi finansial yang mumet, ruwet gitu ya. Kemudian kita menjadi stres dan imbasnya tadi ke kesehatan mental kita. Oke, baik. Kita masuk ke poin berikutnya adalah jangan mudah kemudian kita tertarik dengan diskon. Diskon ini sekarang ada di depan kita ya Mbak ya. Tiba-tiba muncul notifikasi dan diskon sudah ada di depan mata. Gimana sih caranya untuk kita merubah gaya hidup tadi bentar-bentar ada diskon diklik, ada diskon diklik, ada diskon vouchernya dipakai gitu. Iya, jadi berkaitan dengan kondisi saat ini di mana teknologi begitu canggih gitu ya, semua serba cepat dan semua serba instan. Kalau dulu kita butuh sesuatu, kita perlu pergi dulu ke tempat itu, kita Mhm. perlu berkendaraan, naik transportasi. Kalau sekarang semua sudah ada dalam genggaman gitu ya. Bahkan saat kita tidak ingin beli pun justru kita ditawarkan kayak tadi Mas bilang ya bahwa akan ada notifikasi gitu ya yang menawarkan promo dan segala macam. Jadi itu kaitannya dengan memang kondisi saat ini yang kehidupan begitu cepat dengan Ya. kaitan dengan teknologi itu tadi. Nah, berarti kembali lagi kalau misalnya kita tidak mau terjebak dalam apa namanya promo-promo atau Mhm. sesuatu yang menggiurkan itu tadi. Berarti kita penting untuk apa namanya, memisahkan mana yang memang saya perlu beli dan mana yang memang saya butuh gitu ya. Mmm. Saya butuh berarti dia apa, bukan cuma sekedar butuh tapi bukan cuma sekedar kemauan. Jadi kan ada perbedaan ya, yang antara memang butuh dan memang perlu untuk dibeli sama yang memang saya Mau. cuman keinginan, heeh, hanya cuman mau belum tentu dia perlu kan, belum tentu Mmm. dia butuh gitu. Jadi Oke. hal itu yang harus dipisahkan. Sama kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu ya, dari sudut pandang orang tua terhadap anak. Ketika Iya. anak bilang, "Mami, saya mau ganti handphone." Nah, ibunya juga tidak serta-merta harus belikan karena harus dilihat dulu. Nah, yang lama Betul. masih bisa terpakai gitu ya. Jadi apakah memang dia sudah betul-betul butuh atau memang hanya dia keinginan karena tergiur dengan promo-promo tadi. Jadi masuknya ke ilmu parentingnya seperti itu sih Mas, kalau untuk Oke. ke sudut pandang Jadi psikologis orang ya. tua membantu verifikasi lagi ya. Ini Iya, masuk bagian dari kebutuhan atau cuma ingin aja gitu ya? Atau jangan-jangan fitur di handphone terbaru juga nggak kepake-pake banget gitu. Dan iya bagaimana betul. kemudian tadi kita menentukan skala prioritas adalah bagaimana kita melakukan identifikasi. Dan harus belajar sama-sama ya Mbak ya, bagaimana identifikasi ini kebutuhan atau ingin. Jangan-jangan ya udah semua yang kita beli sekarang itu adalah ingin doang. Apalagi diskon ya, kebanyakan ingin bukan butuh. Baik, berikutnya adalah Betul. ubah kebiasaan mahal. Nah, bagaimana nih cara kita mengubah kebiasaan-kebiasaan mahal seperti ini? Biasanya ini kan hobi ya, dan hobi itu hubungannya sama relation gitu, sosial gitu. Bisa jadi rekan bisnis, kolega gitu. Bagaimana sih kemudian kita bisa mengubah ini, tapi juga nggak meninggalkan nih relasi-relasi yang memang sudah kita lama bangun. Oke, iya. Kalau bicaranya dari sudut pandang misalnya antara mahal dan murah itu tentu setiap orang akan sangat relatif sekali Betul, ya betul. melihatnya. Mana yang mahal mungkin buat si A itu mahal, buat si B itu jadi murah gitu ya. Nah, balik lagi aja ke perilakunya. Jadi kalau dari sudut perilaku, kalau kita memang mau merubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tadinya, aduh kok saya boros banget ya, sekarang saya mau lebih apa namanya menata diri Hmm. untuk menata keuangan saya juga gitu ya. Itu adalah dia harus mulai mencatat mana yang memang perlu dia lakukan, mana yang tidak. Contohnya misalkan selama ini dia ikut keanggotaan di suatu apa namanya klub kebugaran Ya. misalnya ya. Kemudian dan dia merasa bahwa saya ke sana sendiri dan saya juga nggak ketemu teman-teman juga gitu ya. Nah, mungkin dari situ dia sudah bisa mulai mengurangi, oke ini nggak perlu, saya nggak perlu datang lagi ke klub Hmm. kebugaran karena saya bisa jogging di rumah, saya bisa Oke. misalnya lari di sekitar rumah. Jadi itu pun juga sudah mengurangi biaya-biaya. Hmm. Nah, kaitannya gimana nih kalau kita mau sosialisasi juga kan gitu ya. Hmm. Nah, bisa juga dari pengaturan waktunya. Waktunya yang kita kurangi. Jadi misalnya, oh kalau waktu itu sih saya seminggu sekali tuh pasti pergi
pergi ketemu temen, hmm. sambil nge-gym gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa hanya sebulan sekali. Jadi Oke. dari pengaturan waktunya. Jadi secara sosialisasi kita juga tidak terganggu, masih tetap bisa menjalin relasi dengan orang lain, tapi juga secara keuangan juga kita tidak terlalu boros gitu ya artinya. Jadi ada komponen-komponen yang sebetulnya kita bisa gantikan seperti itu. Jadi kalau misalnya, oh ya biasanya sih saya sering banget seminggu sekali jadi sebulan sekali. Oh ya biasanya sih saya harus bayar klub kebugaran nih sebulan sekian ratus ribu. Oh ya sekarang saya di rumah saja, misalnya olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah. Oke, jadi frekuensinya bisa dikurangi, tapi setidaknya sebulan bisa 1 kali. Yang awalnya mungkin sebulan bisa 4 kali. Wah bener ya, relasinya tetap terbangun, terus juga kebugaran juga tetap terbangun. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi kemudian hobi-hobi mahal lain. Tapi sekali lagi ya, mahal relatif ya. Untuk sebagian orang yang memiliki finansial bagus, mungkin itu tidak terlalu mahal. Yang terakhir adalah membawa uang secukupnya. Bagaimana kita membiasakan diri untuk membawa uang secukupnya? Karena sekarang kita tahu debit sudah bisa ada di kantong kita, kartu kredit juga sudah bisa, bahkan uang digital sudah bisa kita akses di mana-mana sekarang. Iya. Tadi kembali ke teknologi yang memang sudah begitu pesat perkembangannya, dan memang harus dari diri kita sendiri yang secara emosional itu bisa menahan, karena saat kita belanja sebetulnya di situ ada faktor sisi psikologis yang secara emosional itu kayak dia merasa bisa menguasai semuanya gitu ya. Ketika dia memiliki, saya punya kartu kredit misalnya gitu ya, kemudian saya punya saldo yang tadi Mas bilang bahwa kita bisa mengakses gadget, beli apapun dari situ gitu ya. Ketika dia punya power, merasa powernya tinggi, di situ ada secara psikologis dia ada kepuasan tersendiri. Saya bisa beli apa yang saya mau walaupun saya nggak butuh gitu ya. Tapi sebetulnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah tingkat stresnya juga semakin tinggi untuk tipe-tipe orang seperti ini. Jadi pergunakanlah kartu kredit dengan bijak, karena ketika misalnya kita menggunakan, berarti rasa tanggung jawab juga harus ada di situ. Berarti ketika saya menggunakan misalkan bulan ini 500.000, berarti saya harus melunasi langsung 500.000 gitu ya. Jadi supaya dia tidak menjadi bunga-berbunga, dan itu membuat tingkat stres menjadi lebih tinggi gitu kan. Jadi artinya kaitannya ketika kita cuma bisa pakai tapi kita tidak bertanggung jawab dan juga tidak berkomitmen, nanti itu tingkat stresnya tinggi. Belum lagi desakan-desakan dari lingkungan sosial. Kita lihat di sosial media, waduh si A enak banget ya gayanya ini, aduh si B pergi ke ini liburannya, aduh si C makannya ini gitu ya. Dan kita tergoda, disitulah mulai tadi dampak psikologisnya dia makin rapuh dan makin rentan kalau kita tidak bisa secara emosional menahan diri kita tadi ya, antara kebutuhan atau keinginan. Jadi cara gampangnya adalah konklusinya gitu ya Mas ya. Cara gampangnya adalah gini, ketika kita pergi bawa uang secukupnya itu memang penting gitu ya, supaya tidak tergiur dengan tawaran-tawaran atau pembelian yang tidak penting. Nah, kemudian ketika kita mulai tergiur, mulailah ingat, balik lagi ke pikiran. Ini saya butuh apa saya ingin? Oh, enggak, di rumah masih ada sepatu, ngapain ya saya beli sepatu lagi? Oh iya, di rumah masih ada sendal, ngapain saya beli sendal lagi gitu. Jadi ingatlah itu, kedua komponen itu, ini saya butuh atau saya ingin. Jadi di mindset kita yang memang harus kita rubah ya, itu secara pikiran. Itu aja Mas, semoga bisa terjawab. Baik, wah ini penting. Jadi semua poin ini ringkasannya tadi bisa kita terapkan ya. Kemudian bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri, emosional kita, dan juga tadi menentukan apakah sesuatu yang kita lihat saat itu benar-benar menjadi kebutuhan kita atau hanya keinginan kita saja. Jangan sampai nanti ketika kita sudah beli secara emosional dan kita tidak bisa bertanggung jawab, akan bisa juga berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Baik, terima kasih Mbak Vinandita Utari sudah berbagi informasi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali Mbak. Ya pemirsa, nanti usai jeda kita akan membahas tema kita, bagaimana kemudian kita bijak mengelola investasi. Untuk Anda yang tertarik, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen ketiga kita akan bahas bagaimana kita bijak mengelola investasi. Karena di masa pandemi banyak kemudian yang bingung untuk menambah portofolio mereka. Tapi juga ada fakta menarik bahwa kemudian banyak orang yang aware dan sadar dan terliterasi tentang pentingnya investasi. Nah, kita akan membahasnya bersama Mas Budi Raharjo selaku seorang perencana keuangan dari OneSale Financial Planning. Selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Imam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas lagi soal investasi nih. Mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana investasi yang bijak di masa pandemi, boleh dijelaskan singkat Mas Budi, apa sih investasi dan kapan kemudian kita sudah tepat untuk melakukan investasi? Ya, investasi sih sederhana ya. Di saat kita mulai menempatkan uang kita di suatu instrumen gitu ya, atau suatu aset dengan mengharapkan keuntungan, itu sudah kita bisa katakan sebagai suatu investasi. Nah, biasanya beragam nih orang ini menempatkan uangnya. Jadi misalnya dia menempatkan di dalam suatu bisnis, suatu usaha. Itu sudah bisa dikatakan sebagai suatu investasi. Kenapa? Karena dia mengharapkan keuntungan kan dari usahanya itu kan. Kemudian juga bisa jadi dia membeli suatu aset, misalnya dia membeli emas. Harapannya adalah di masa yang akan datang harga emasnya akan mengalami kenaikan gitu ya. Jadi di saat seseorang itu menempatkan uangnya tidak untuk dikonsumsi, tetapi adalah untuk kemudian disimpan dan diharapkan nanti akan memberikan penghasilan, atau dia mulai mengalami suatu kenaikan harga, itu kita bisa katakan sebagai suatu tindakan investasi. Seperti itu Mas Imam. Oke, dan kapan kemudian kita sudah tepat melakukan investasi itu, ada nggak sih kategorinya gitu? Atau biar masyarakat bisa mengidentifikasi masing-masing ya kantongnya atau finansial mereka bahwa oh mereka sudah masuk kategori orang yang sudah boleh berinvestasi. Betul. Nah, ini yang seringkali tidak banyak dipahami oleh orang-orang karena tergesa-gesa dalam melakukan investasi. Jadi sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan sudah mulai siap untuk berinvestasi di saat pondasi-pondasi keuangannya itu sudah cukup baik gitu ya, sudah cukup baik. Kenapa sih kok begitu? Karena dalam investasi itu selalu mengandung risiko. Betul kan ya? Jadi Betul. ada potensi keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi di sisi lain juga ada resiko yang mungkin kita peroleh gitu. Sehingga jangan sampai kerugian investasi itu bisa memporak-porandakan kondisi keuangan kita. Nah, jadi pondasi-pondasi keuangannya ini harus diisi dahulu. Misalnya, yang pertama adalah punya income atau punya penghasilan yang sudah reguler dan sudah bisa memenuhi kebutuhan gitu. Jadi intinya saat orang ingin berinvestasi, dia harus punya kelebihan. Gitu. Kalau dia masih punya kebutuhan untuk saat ini, maka dia harus membuat income atau penghasilannya dia tuh cukup dulu untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Itu idealnya. Jadi punya income yang memadai. Dan yang kedua adalah income yang konsisten. Kan ada juga kadang-kadang orang yang punya penghasilan itu tidak rutin ya. Jadi bulan pertama dapat, bulan kedua kurang, bulan ketiga nanti baru ada lagi dan lain sebagainya, sehingga terjadi ketidakkonsistenan penghasilan. Nah, itu pondasi yang penting adalah punya penghasilan yang terus-menerus berjalan. Itu juga adalah satu yang penting. Tapi ada juga mungkin ada orang yang punya penghasilan tidak rutin tapi jumlahnya cukup besar, sehingga kalau di rata-rata dalam 3 bulan atau 4 bulan terakhir Sudah ketemu angkanya gitu. Memadai untuk kebutuhan saat ini, baik pokok, sekunder maupun tersier gitu ya. Jadi kalau di saat seperti itu sudah memadai, maka dia juga sudah siap untuk berinvestasi. Yang kedua, pondasi kedua itu adalah punya jaring pengaman yang disebut sebagai dana darurat atau emergency fund. Ya, dalam emergency fund itu kita gunakan untuk mengantisipasi lonjakan pengeluaran dalam bulan-bulan tertentu karena pengeluaran tidak terduga ya. Gitu. Misalnya ada butuh perbaikan kendaraan ya, kemudian mungkin ada bagian dari rumah yang perlu diperbaiki ya, genteng bocor dan sebagainya. Nah, itu kita bisa alokasikan dari dana darurat itu. Yang berikutnya, yang ketiga, pondasi dasarnya juga adalah proteksi kesehatan dan jiwa. Nah, itu juga penting tuh Mas. Jadi di saat ketiga hal ini ada semua, proteksi kesehatan ada, dana darurat juga memadai, penghasilan juga konsisten dan memadai, maka kita boleh naik kelas gitu ya, naik kelas untuk mulai belajar atau mulai mengalokasikan keuangan kita untuk masa depan dalam hal investasi. Nah, dalam hal investasi ini tentunya perlu suatu tujuan ya. Itu untuk apa sih? Kenapa kita harus berinvestasi? Kenapa nggak nabung aja biasa gitu? Untuk mencapai tujuan-tujuan ke depan. Kita tahu bahwa dalam mencapai tujuan ke depan itu kita punya musuh utama yang menggerogoti keuangan kita. Kita sebutnya sebagai inflasi.
Oke. Nah, inflasi ini bisa kita atasi tentunya dengan melakukan tindakan investasi. Jadi harus Gitu, Mas. diperhatikan nih pemirsa, ada syarat ketentuan tadi yang kemudian dijelaskan oleh Mas Budi. Tapi kalau yang mau belajar dari muda, mahasiswa banyak instrumen juga ya Mas Budi yang sekarang sudah dipakai untuk kebutuhan tadi belajar. Tapi kalau untuk kita yang betul-betul mau full berinvestasi tadi harus ada syarat ketentuan yang dijelaskan oleh Mas Budi tadi. Baik. Nah, sekarang kan pandemi nih Mas Budi, kita tahu krisis di mana terjadi di Indonesia dan juga dunia. Banyak para investor kemudian yang bingung mau menambah portofolio, tapi kita lihat grafiknya lagi turun semua gitu ya. Terus mau ke sektor yang lain dengan kategori yang berbeda juga kurang lebih kenaikannya atau returnnya juga tidak begitu sama. Ini sesuatu yang memang apa ya, biasa, normal gitu, atau justru ada pemikiran lain nih dari Mas Budi bahwa ini it's time to good untuk kita kemudian memasukkan instrumen lebih banyak lagi, portofolio lebih banyak lagi saat ini. Nah, inilah pentingnya tadi kita membangun fondasi yang kuat tadi ya. Sehingga di saat ternyata terjadi gejolak ekonomi seperti tahun 2020 bahkan mungkin masih berlanjut juga sampai saat ini gitu, kita tidak mengalami kepanikan dan keuangan kita juga tidak terganggu, tidak porak-poranda tadi gitu. Nah, jadi dengan fondasi keuangan tadi yang baik, di saat market ternyata bergejolak, misalnya kita menempatkan dana kita di suatu instrumen investasi yang cukup fluktuatif, punya punya potensi keuntungan yang cukup besar ya, seperti misalnya saham gitu ya, tapi juga sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kondisi ekonomi. Seperti awal tahun 2020 bulan Maret saat awal pandemi, kita bisa saksikan bahwa harga saham itu rontok sampai dengan 40% gitu ya. Tapi karena kita punya suatu rencana investasi yang baik, maka kita nggak akan mengalami kepanikan. Buat orang-orang yang masih punya financial goals yang panjang, justru mungkin dia adalah peluang untuk membeli saham-saham yang punya fundamental yang baik ya. Tapi saat ini harganya mungkin sedang murah-murahnya waktu pas bulan awal Maret 2020 itu ya, mereka mencari momentum-momentum untuk mengumpulkan saham-saham yang sudah terbukti lah ya kalau menghadapi krisis atau situasi krisis itu mereka justru saatnya untuk mengumpulkan gitu seperti itu. Bayangkan kalau ternyata fundamental keuangannya nggak baik, sebelumnya itu nggak punya dana darurat, nggak punya apa namanya asuransi dan sebagainya, ditempatkan di instrumen yang beresiko, kemudian harga sahamnya rontok. Jual Dan rugi kemudian ya, biasanya kayak terus gitu. akhirnya betul sekali, akhirnya ujung-ujungnya akan menuai kerugian gitu. Dia tidak punya cukup nafas untuk bisa bertahan di situasi yang sangat volatil gitu, Mas. Oke, baik. Menarik sekali nih. Nanti kita di segmen berikutnya akan juga bahas masih seputar tren yang sekarang terjadi menggunakan pinjaman online, terus kemudian pinjaman tersebut digunakan untuk trading ataupun berinvestasi. Ini suatu perbuatan yang bijak atau tidak, nanti kita akan bahas ya untuk Anda pemirsa yang tertarik dan ingin bertanya langsung dengan Mas Budi. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi Mas Budi sudah banyak menjelaskan apa itu investasi, kemudian syarat dan ketentuan melakukan investasi, kapan kemudian kita baru boleh melakukan investasi. Nah, itu udah dicatat ya sama pemirsa ya. Nah, di segmen sekarang ini tadi saya ingin menanyakan nih Mas Budi, ada tren di masyarakat mereka menggunakan pinjaman online. Yang kita tahu sekarang mudah sekali untuk mendapatkannya gitu ya. Dan kemudian uang tersebut digunakan untuk berinvestasi. Dan pola investasinya ini adalah trading derivatif atau misalnya trading yang kita lihat banyak aplikasi-aplikasi itu yang kita lihat iklannya ya Mas Budi ya gitu ya. Terus kemudian kita melakukan perdagangan di sana gitu atau investasi di sana. Nah, apakah ini sebuah perbuatan yang bijak Mas Budi atau ini nanti akan menjadi bom waktu di kemudian hari? Ya, salah satu elemen penting juga sebelum kita berinvestasi selain kondisi finansial kita baik gitu ya, ada elemen lain itu adalah profil kita dalam berinvestasi. Kita masuk kategori investor yang seperti apa, karakter kita. Karena orang itu boleh milih gitu ya, apakah dia tuh pingin instrumen investasi yang cenderung lebih aman dan pasti, atau dia ingin suatu instrumen investasi yang memberikan keuntungan besar, tapi juga tentunya resikonya juga menyertai gitu.
Nah, Hmm, jadi kita hmm. bisa menyesuaikan karena setiap orang itu berbeda-beda karakternya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita memilih instrumen investasi yang cocok dengan karakter kita. Dan yang berikutnya adalah financial knowledge atau pengetahuan mengenai produk itu sendiri. Oke. Nah, saya khawatirnya kebanyakan masyarakat itu berinvestasi karena memang sudah ada dorongan untuk investasi ya, dan itu adalah sesuatu yang alamiah dalam diri kita bahwa kita ingin membuat suatu keuntungan gitu. Tetapi jangan sampai kita berinvestasi dengan modal sekedar ikut-ikutan tren yang sedang terjadi di masyarakat. Itu yang paling berbahaya. Hmm. Sudah banyak sekali terjadi kerugian-kerugian investasi, baik itu investasi yang legal maupun juga ilegal, yang ternyata penyebab utamanya kerugian mereka adalah karena tidak mengetahui dasar-dasar investasinya. Jadi hanya Hmm. sekedar mengikuti apa pembicaraan orang, rekomendasi orang lain yang mungkin juga bukan pakarnya gitu Hmm. ya. Dan kemudian menggunakan uang yang ternyata bukan miliknya, dan itu juga Oke. sangat berbahaya. Ya, Oke. jadi kenapa kok itu sangat berbahaya? Karena kita tahu kalau kita berinvestasi dengan menggunakan uang pinjaman, maka Hmm, hmm. sesuatu hal yang sudah pasti adalah kita harus mengembalikan berikut bunganya. Iya, iya. Ini ada jangka waktunya nih gitu ya. Misalnya kita jangka waktu pinjamannya ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 Hmm. bulan, atau mungkin setahun. Yang berikutnya selain kita harus mengembalikan, yang kedua yang sudah pasti juga adalah kita harus membayarkan bunga. Dan bunga ini pasti akan menggerogoti keuntungan investasi kita. Hmm, 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 Anggaplah kita hmm. meminjam suatu pinjaman dengan bunga 10% Ya, setahun saja. ya. Maka untuk bisa untung dari investasi tersebut, maka kita pun juga harus menghasilkan suatu keuntungan minimal 10% Hmm. setahun. Betul. Kesannya mudah, tapi yang pasti adalah bahwa kita harus membayarkan itu. Problemnya hasil investasinya yang belum pasti. Betul. Jadi kita menukar sesuatu yang tidak pasti dengan sesuatu yang Pasti. pasti. Dan itulah yang seringkali menjadi tindakan, akhirnya jadi suatu tindakan spekulatif. Apalagi jika tidak Ya. dibekali dengan pengetahuan mengenai instrumen tersebut. Karena dia hanya modalnya ikut-ikutan, dia tidak mengetahui karakteristik dari instrumen investasinya. Kapan harganya akan mengalami kenaikan, dan sebenarnya ini barangnya apa gitu ya. Terus kemudian kapan dia mengalami penurunan, apakah penurunannya Ya. ini wajar atau tidak. Dan return investasi atau keuntungan investasi yang wajarnya itu nilainya seberapa. Nah, itu belum dipahami, belum bisa dipahami oleh orang yang baru saja belajar. Nah, Oke. penting sekali juga untuk jadi ada waktulah untuk mendalami Ya. instrumen investasi ini seperti apa. Financial knowledge-nya itu akan menjadi benteng pengamannya. Sekali lagi profil investor berpengaruh ya untuk kita kemudian Iya, ketika tidak memiliki pengalaman yang cukup dan hanya mengikuti tren, terus kemudian mengambil hutang dengan bunga yang fix dan berharap return yang lebih dari bunga, dan ini kemudian menjadi malapetaka di kemudian hari gitu ya, dan akhirnya uang tersebut habis. Baik. Nah, ada DM dari pemirsa Bincang Sehati yang akan menanyakan langsung dengan Mas Budi. Saya akan bantu bacakan ya Mas Budi ya. DM-nya ada dari Ya, ini dia dari @fani90. Saya dan suami dulu pernah bisnis kue, namun karena pandemi kami berhenti usaha dan masih memiliki hutang. Saya berniat usaha lagi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, apakah harus membayar hutang dulu atau kemudian melakukan pinjaman untuk memulai usaha lagi dengan hutang yang baru? Nah, ini ada sarankah, Mas Budi? iya, ini kita lihat karena pandemi kemudian jadi mau tidak mau harus berhenti usaha ya, tapi masih punya utang. Saya berharap semoga penghasilan saat ini, karena ini kan usahanya mungkin sampingan ya gitu ya, Ya. masih bisa dijalankan untuk pembayaran cicilannya. Saya sarankan jika ternyata kondisinya keuangannya tidak cukup memadai untuk kemudian membayar cicilan lagi atau sudah cukup memberatkan, saya sarankan jangan mengambil pinjaman lagi. Itu yang pertama. Nah, ini harus ada parameternya, yaitu adalah jika ternyata cicilan utang kita itu sudah mencapai 35% dari penghasilan kita. Jadi misalnya kita punya penghasilan 10 juta. Cicilan utangnya sudah mencapai 3,5 juta. Nah, ini sebaiknya jangan mengambil pinjaman lagi untuk bisnis lagi gitu ya. Tetapi kita harus menggunakan strategi yang lain. Misalnya kita menggunakan uang tabungan kita, ya kan? Untuk bisnis, atau mungkin juga kalau tidak ada tabungan tapi membutuhkan harus memulai usaha yang lainnya, ya kita bisa menggunakan modal usahanya misalnya dari menjual aset yang saat ini belum diperlukan. Gitu ya, menjual aset yang tertentu yang kita tidak terlalu perlukan. Misalnya jangan jual rumah juga, tapi misalnya kita jual suatu barang yang
betul. Ternyata oh ini tadinya hobi nih, tapi sekarang Hmm, kayaknya hobi kita kita kesampingkan dulu deh, kita buat menambah income lagi gitu. Terus yang hmm, berikutnya kita melakukan identifikasi, apa sih sekarang bisnis yang bisa dilakukan di saat pandemi. hmm, Itu juga hmm, penting hmm. ya. Atau sekarang bisnis yang sedang growing. Mungkin kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Ya, tahun ini mungkin sudah cenderung lebih baik ya. ya. Kalau awalnya mungkin bisnis kue tahun lalu terdampak, mungkin tahun ini sudah cenderung konsumsinya sudah mulai kembali lagi gitu. Jadi Hmm, hmm, dengan hmm. keahlian yang sudah ada dan mungkin dengan strategi pemasaran yang lebih baik, apalagi sekarang dibantu dengan era digital gitu, kita bisa mulai memasarkan produk kita secara online. Tentunya kita harus mempelajari bagaimana Hmm, sih strategi ya, pemasaran secara online ini. Kita bisa mencari banyak sumber daya informasi ya. di luar sana, Hmm, baik yang gratis maupun juga berbagai pelatihan yang bisa kita hmm. gunakan. Jadi kalau Anda ingin memulai bisnis lagi dan ternyata cicilannya sudah terlalu berat, saya sarankan jangan mulai dari utang lagi gitu Oke. ya. Tapi adalah mulai dari resources yang ada, cuma kita harus merubah Hmm, strateginya. Mulainya dari mana? Ya sebaiknya mulai dari sesuatu yang sudah Anda kuasai. hmm. Ya namanya bisnis kadang ada naik dan turun. Mungkin kemarin mengalami penurunan gitu ya. Nah sekarang semoga sudah bisa pulih lagi, cuman Hmm. mungkin harus dikemas dengan cara yang berbeda. Gitu. Oke, baik. Tadi ada parameter ya, ingat 35% ya. Kemudian Ya, itu jadi parameter patokan umumnya gitu, baik. Nah, yang menarik adalah ternyata sekarang kan platform untuk investasi banyak gitu ya. Peer to peer sudah bisa digunakan gitu. Dengan orang kemudian menginvestasikan ke perusahaan atau usaha kita baru. Nah, sebetulnya metode ini masih boleh digunakan kalau misalnya tadi hmm, sudah di atas parameter 35%. Karena kan tadi kalau kita belajar dari kasus pemirsa yang sebelumnya adalah sudah punya hutang sebelumnya dan akan memulai tapi menggunakan peer to peer gitu. ya. Boleh nggak gitu ya? Sebenarnya boleh-boleh saja Hmm, kalau kita sudah pasti ya, sudah pasti apanya? Sudah pasti keuntungan dan term of payment-nya gitu. hmm, Kenapa? Karena biasanya pinjaman-pinjaman untuk modal usaha ini sama seperti pinjaman-pinjaman pegadaian sebenarnya. iya Yang iya, pinjamannya iya, biasanya sifatnya jangka pendek, hmm, ya kan? hmm, Bisa saja jangka pendek ini bisa saja sebulan harus sudah kita lunasi atau bahkan hitungan hari gitu. Apalagi kalau kita bilang peer to peer ini seringkali pinjamannya hitungannya hari, misalnya harus hmm, hmm, dilunasi dalam 7 hari kemudian. Boleh digunakan sebagai modal usaha hanya sebagai untuk tambahan. Misalnya dapat order kue yang cukup besar dari oh suatu iya, perusahaan iya iya, yang ternyata mereka sudah ada term of payment-nya saat barang diserahkan, maka akan dibayarkan. Nah, kita kekurangan modal untuk kekurangan cukup finansial untuk beli iya, bahan bakunya. Nah, kita bisa gunakan ini peer to peer ini sebagai cara kita untuk membeli bahan baku modal untuk usaha tadi. Di saat kita serahkan barangnya, kemudian terima pembayarannya, ingat prioritas pertama dan tanggung jawab kita adalah melunasi dahulu, kemudian baru kita bisa menikmati hmm, keuntungannya. Seperti itu. Jadi di iya, peer to peer tidak murni berdampak negatif, hmm. bisa dimanfaatkan secara positif asal kita tahu strateginya. Oke, baik. Nah, ini karena membuka usaha atau investasi di perusahaan tertutup juga bagian dari investasi ya, Mas, ya. Dan ini juga bisa Ya, menjadi pilihan nih, untuk kita kemudian berinvestasi di masa pandemi, tapi harus bijak juga sesuai dengan parameter tadi yang Mas Budi sudah jelaskan. Oke, menarik. Nah, berikutnya ada juga tren kemudian saat ini gitu ya, yang ketika tidak memiliki banyak dana untuk melakukan investasi, akhirnya menggunakan dana darurat yang mengendap begitu, yang tidak terpakai yang 50%-nya digunakan untuk misalnya reksadana yang pencairannya tidak terlalu sulit, misalnya 2 hari kerja gitu. Nah, bagaimana sih hal seperti ini? Apakah ini bijak? Karena niatnya sudah baik kan, agar kemudian bisa mendapatkan return yang lumayan dan juga tadi ketika inflasi nggak jatuh-jatuh banget gitu, nilai tukarnya gitu. ya. Nah, ini menarik memang. Kalau kita bicara reksadana itu adalah suatu instrumen investasi yang dimana kita sebagai investor awam Hmm, hmm, itu bisa berinvestasi di pasar modal. hmm, Dan yang menarik dari reksadana adalah mereka memiliki kelompok-kelompok reksadana dari mulai yang resiko rendah sampai dengan resiko yang ya, paling tinggi. Nah, resiko rendah seperti reksadana pasar uang. Maka si manajer investasi atau pengelola investasi ini dia akan menempatkan uang kita di instrumen-instrumen yang bisa memberikan kepastian keuntungan, misalnya hmm, deposito. hmm, Gitu ya, seperti itu. Nah, itu masuk kategori resiko pasar uang. Ini beresiko rendah, gitu ya. Tetapi kita bisa mendapatkan bunga yang atau keuntungan yang lebih tinggi daripada kita menyimpan uang kita sendiri di bank, gitu hmm, kan. Terus kedua, ada juga instrumen reksadana yang resikonya tinggi seperti reksadana saham.
Hmm. Nah, berarti uang kita yang kita setorkan itu akan ditempatkan dalam suatu instrumen investasi Ya. yang beresiko tinggi, tapi juga potensi keuntungan juga tinggi juga, gitu kan. Nah, ada juga yang di antaranya nih, yaitu adalah reksadana campuran. Campuran. Itu yang dicampur-campur nih gitu ya. Jadi memang seperti gado-gado, ada sahamnya, ada obligasinya, kemudian ada juga instrumen-instrumen pasar uangnya. Nah, boleh nggak kita menempatkan uang kita untuk berinvestasi? Tergantung tadi, ya, tergantung dari berapa uang kita tempatkan. Dana darurat kita itu bisa kita bagi-bagi dan kita punya parameter minimal nilai dana darurat kita. Misalnya, karena kemarin karena kita punya suatu risk profile Ya. atau profil resiko yang cukup tinggi gitu ya, maka mungkin kita cukup membutuhkan dana darurat yang nggak terlalu besar-besar. Misalnya hanya cukup 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran bulanan kita 3 juta misalnya, maka kemudian kita bisa punya dana darurat berarti sekitar 9 juta atau 10 juta. Menurut kita sudah cukup tuh misalnya. Kemudian kelebihannya mungkin kita masih punya dana lagi 5 juta, boleh nggak saya tempatkan di instrumen reksadana tadi? Boleh saja, tapi ingat kita harus punya tujuan dulu. Kenapa sih kita mau tempatkan uang ini dan untuk berapa lama? Oh, saya gunakan ini adalah untuk suatu tujuan yang cukup panjang. Nanti untuk rencana pensiun saya misalnya gitu. Oke, karena profilnya agresif tadi gitu ya, maka bisa tempatkan di reksadana saham. Dan kebetulan karena kemarin awal 2020 bulan Maret itu terjadi koreksi yang cukup dalam, nah itu memang adalah jadi suatu potensi kan ya, atau suatu peluang untuk membeli gitu, membeli saham di saat itu. Nah itu kita bisa tempatkan yang 5 juta tadi di situ untuk tujuan yang sangat panjang. Tapi kalau misalnya kita adalah orang yang konservatif atau sangat hati-hati, tentunya saya tidak menyarankan untuk tempatkan uang di tempat yang terlalu agresif tadi. Ya sudah, kita cari aja paling ya yang gado-gado tadi lah ya, yang campur-campur tadi itu sudah cukup baik untuk orang yang konservatif. Gitu. Baik, kita sambung nanti Mas Budi di segmen berikutnya. Sangat aplikatif sekali tadi sarannya, parameter juga jelas sekali. Ini menjadi kelas investasi yang cukup menjelaskan gitu ya, bagaimana cara kemudian kita melakukan investasi yang bijak. Di segmen berikutnya kita juga akan membahas nanti tips dan juga instrumen apa saja kemudian yang pas dan bijak untuk kita gunakan. Usai jeda pemirsa jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir kita akan berbagi tips tentang instrumen investasi seperti apa yang bisa kemudian kita gunakan di masa pandemi. Ini yang pertama ada reksadana dan juga saham. Tapi tadi sudah banyak dijelaskan soal reksadana ya di segmen sebelumnya, segmen keempat. Saham juga tadi sudah. Mungkin boleh dijelaskan sedikit saja tentang reksadana dan saham Mas, biar kita kemudian bisa masuk ke tips-tips yang lain. Oke. Jadi kalau kita bicara di saat pandemi ini, tentunya sebenarnya peluang investasi juga selalu ada ya. Apalagi di saat kemarin semakin terkoreksi suatu saham, maka kita bisa mendapatkan harga saham yang baik gitu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah fundamentalnya. Itu tadi makanya saya katakan saat kita ingin kita berinvestasi di instrumen yang beresiko, yang paling penting adalah financial knowledge kita. Pahami dulu apa itu saham ya. Kemudian apa yang mendasari harga wajar suatu saham. Nah, pada tahu nggak nih harga wajar suatu saham itu parameternya apa? Seperti kita lihat di awal tahun kemarin, awal tahun ini ya, tahun 2021 itu ada saham-saham yang harganya sudah melambung tinggi di batas kewajarannya. Untuk orang-orang yang sudah memahami instrumen investasinya, maka dia akan tahu, oh ini sudah harganya sudah terlalu tinggi, sudah tidak wajar lagi, maka dia akan berhenti mengkoleksi. Knowledge itu adalah pelindung kita dalam hal berinvestasi. Kemudian instrumen apa saja berarti yang kita bisa gunakan di saat kita sedang pandemi. Saat pandemi ini yang paling penting pertama prosesnya adalah kita menentukan dulu target yang realistis. Namanya sedang pandemi, maka return investasi pada umumnya tidak terlalu tinggi untuk instrumen investasi yang berisiko gitu ya. Tetapi untuk instrumen investasi yang punya kepastian seperti misalnya obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi itu adalah suatu investasi yang dimana kita memberikan pinjaman, ya kan, pinjaman kepada suatu institusi misalnya atau negara. Kalau kita berikan pinjaman kepada negara, kita sebutnya sebagai obligasi negara. Nah, ini sekarang juga nih ditawarkan oleh negara juga. Kita sebutnya sebagai ORI, obligasi retail Indonesia misalnya.
Atau juga kita bisa lihat dari sukuk retail Ya, ya. ya. Ini kita bisa berikan. Kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan investasi yang lebih tinggi daripada deposito gitu, misalnya untuk mengatasi inflasi dan target investasinya juga Panjang. jangka cukup menengah panjang ya, Hmm. di atas 3 tahun gitu, maka kita bisa tempatkan uang kita di obligasi negara ini. Bunganya cukup menarik ya. Bunganya ini biasanya disebutnya sebagai kupon. Dan yang membuat investasi ini cukup aman adalah karena dijamin ya namanya obligasi negara. Berarti yang Betul. menjamin adalah negara Negara gitu kan. sendiri. Negara sendiri. Jadi bisa dikatakan ini minim resiko dari gagal bayar. Karena resiko dari obligasi ini adalah resiko kalau dia gagal membayarkan kupon maupun juga mengembalikan dana kita gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk para investor pemula untuk mulai belajar investasi. Adakah resiko-resiko dari berinvestasi di obligasi? Tentunya ada. Misalnya kita bicara resiko likuiditas. Apa tuh resiko likuiditas? Anda tidak bisa serta-merta seperti naruh uang di tabungan yang kapan saja bisa kita tarik gitu ya. Kalau uang kita tempatkan di obligasi, maka obligasi ini jatuh temponya cukup panjang. Bisa sampai 3 tahun. Artinya memang dana tersebut harus cukup panjang kita bisa diamkan. Kalau kita butuh dana sewaktu-waktu, kita tidak bisa mencairkan, tetapi kita harus menjual obligasi tersebut. Berarti akan ada resiko. Kalau nggak ada yang mau beli bagaimana? Berarti kita nggak bisa tukar gitu kan ya. Tapi obligasi negara ini kebetulan selalu ada standby buyernya, itu adalah bank penjual itu atau lembaga penjualnya bisa bersedia untuk membeli kembali. Nah itu obligasi. Kalau kita punya dana yang cukup terbatas, karena obligasi tadi minimal pembelian 1 juta ya. Kita bisa gunakan instrumen-instrumen investasi yang lebih murah. Misalnya tadi seperti membeli reksadana. Reksadana itu bisa kita beli dengan nilai ratusan ribu, dan dengan berbagai platform digital sekarang yang ada, itu kita bisa lakukan transaksinya pun juga cukup mudah. Tapi yang paling pasti adalah kita harus melakukan yang disebut sebagai riset, belajar mengenai investasi. Kemudian yang berikutnya bisa kita tempatkan lagi tentunya deposito. Deposito itu adalah instrumen investasi yang paling mudah untuk kita pelajari karena ada jangka waktunya ya. 3 bulan, 6 bulan itu adalah cara kita juga untuk belajar investasi, meskipun keuntungan dari bunganya mungkin cukup untuk menyamai investasi umum ya, seperti itu. Jadi menyesuaikan saja tadi ya Mas ya. Dengan kondisi keuangan kita masing-masing gitu ya. Oke. Betul. Jadi kalau misalnya kondisi keuangan kita bisa untuk melakukan reksadana atau obligasi, silakan. Atau mau yang lain juga silakan. Tapi tadi harus tahu aturan mainnya dulu gitu. Jangan kemudian kita tidak punya ilmunya tiba-tiba berinvestasi. Baik. Mas Budi, banyak sekali ilmu yang dibagikan hari ini. Sayangnya waktu kita sudah habis. Kita akan nanti bahas lagi di tema-tema yang lain. Mas Budi, terima kasih sudah berbagi informasi soal keuangan di Bincang Sehati kali ini. Selamat beraktivitas kembali Mas Budi. Baik. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Kita akan ketemu dengan tema yang lain yang berbeda. Saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.